Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Abdul, Anda harus merespon tadi, sempat diberikan beberapa catatan ya oleh Bang Pangi ya. Artinya harusnya yang digiring pemilu jujurnya dong, bukan sekedar damai saja gitu. Dan kenapa baru sekarang IMM bersuara? Loh, dari dulu kita bersuara tentang bagaimana semua perangkat itu melaksanakan pemilu itu secara jujur dan adil, begitu. Nah, kami pun juga di IMM itu terdaftar resmi sebagai pemantau pemilu, dan kita punya 352 cabang yang ada di daerah cabang se-Indonesia, dan itu kita fungsikan juga untuk menjadi pemantau pemilu. Jadi pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan segala macam itu pun juga kita akan kontrol juga gitu loh. Jadi nanti kita akan laporkan semua, misalnya kalau memang. Nah, yang terpenting sekarang itu adalah bagaimana elit-elit politik pun juga itu membuat narasi-narasi yang konstruktif, ya, beradu gagasan, itu yang kita inginkan. Nah, apalagi yang terjadi di belakangan ini, itu para dosen atau profesor itu turun gunung. Sebenarnya itu hal yang patut kita apresiasi, karena itu bagian daripada demokrasi juga, menyampaikan pendapat atas pengamatan yang akhir-akhir ini dia lakukan. Merasakan kekhawatiran yang sama nggak kalau Mas Abdul dengan para akademisi itu? Sebenarnya yang disuarakan itu saya nggak merasa khawatir sih sebenarnya saya. Yang disayangkan adalah kenapa itu baru digaungkan akhir-akhir ini, yang itu mendekati pemilu. Ini kan pemilu kan tinggal menghitung hari. Gitu. Takutnya misalnya kalau ledakan-ledakan ini muncul di injury time seperti ini, nah takutnya persepsinya atau narasinya itu sudah kabur, atau substansi yang disampaikan itu sudah kabur. Yang dilihat itu adalah, wah, persepsi masyarakat ini ada yang menggerakkan nih. Para calon yang merasa dirugikan atas gerakan itu pasti, wah, ini ada gerakan nih. Jadi saling itu. Akhirnya masing-masing pun juga ini itu menyerukan ke para pendukung-pendukungnya untuk buat hal yang sama. Jadi yang terjadi akhirnya sesuai dengan yang kita khawatirkan, itu polarisasi dan pembelahan di masyarakat itu akan terjadi. Ya memang kita berharap, memang ini kan 14 Februari itu hari yang ditunggu oleh jutaan mata ya, pasangan mata. Menyaksikan apakah akan langsung terpilih presiden baru Indonesia, atau akan ada menunggu setelah Lebaran dulu baru kita punya presiden baru. Nah, itu kan dua hal yang misteri hari ini. Makanya kan mazhab perdebatan orang bukan siapa pemenang sekarang kan, mau putaran pertama atau putaran kedua kan. Karena kalau putaran kedua nanti ya kita harus pulang kampung dulu kampanye kan gitu. Orang-orang Jakarta kan pulang kampung Lebaran nih. Iya, betul. Sekarang kan Kongsi Pace, besok Idul Fitri kan. Jadi itu masih kampanye. Jadi makin seru nih kan. Ada THR-nya, pilih siapa dulu baru dapat THR. Aduh. Tahu salam tempelnya kayak apa, nanti pencerahan-pencerahan orang yang pulang-pulang kampung ke daerah-daerah kan. Jadi makin panjang, jadi ngatur napasnya makin panjang juga, pertarungannya makin panjang tentu. Tapi yang patut kita syukuri, poin yang kedua begini, Mas Bayu, Mbak Aya ya, bahwa polarisasi isu-isu agama kan udah hampir nihil calling istilahnya calling isunya luar biasa gitu. Jadi politik identitas ya. Politik identitasnya hampir tidak terang ya, redup sama sekali. Jadi lebih banyak kepada konteks programatik, kepada isu-isu kebijakan dan soal-soal yang sebetulnya akhirnya membuat kampanye kita agak lebih berkelas dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, karena komunitas agama tidak dijadikan sebagai aspek elektoral kan. Nah, itu menjadi penting. Nah, yang ketiga adalah kita juga menginginkan memang sekarang kan NGO, kelompok kepentingan ini banyak sekali ya, termasuk memantau menjadi mata-mata terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Itu berharap mereka bisa memastikan bahwa yang namanya kecurangan-kecurangannya bisa diantisipasi oleh secara bersama. Salah satunya ya kelompok-kelompok NGO, kelompok kepentingan tadi. Jadi saya pikir ini menjadi penting ke depan, karena bagaimanapun pemilu kita itu adalah pemilu yang bersejarah ya, karena ini yang kedua sejarah pemilu serentak kita. Sebenarnya 2019 kita kan juga serentak. Sama, betul. Tapi complicatednya juga hampir sama, dan tantangannya juga akan sama ke depan. Dengan demikian kita memastikan bahwa
pemilu damai, menjaga pemilu damai itu tidak hanya sekedar kata-kata, Ya, tetapi paham. betul-betul tindakannya besok ini. Karena bagaimana terjadinya hari ini ke potensi-potensi kecurangan misalnya kan, termasuk dari TPS, KPPS, KPPK, ada potensi Nah, itu ya, penggelembungan tugas berat suara, ada Di luar negeri sudah ada itu. belanja suara. Nah, itu harus diantisipasi. Jadi semuanya harus dipastikan. Makanya Kapolri termasuk TNI dan Ya. yang lain jangan hanya menghimbau damai saja, himbau juga ini pemilu harus jujur. Oh, gitu. Oke, itu dia poinnya. Pemilu ya, harus Mas, ya. adil. Nah, itu juga Sebenarnya dihimbau. semangat kita sama, kita Ya. semuanya tentu ingin pemilu ini berjalan dengan damai dan juga lancar serta marwahnya juga tetap terjaga ya Pak ya. Terima kasih banyak Mas Abdul. Ya, Bang Pangi, terima sama-sama, kasih banyak Mbak, ya. atas waktunya. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol lebih panjang lagi ya. Iya. Tapi